Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang strategi internasional, di mana kenapa sih kita harus mengetahui tentang strategi internasional? Ada dua tujuan ketika kita mengetahui strategi internasional ini dalam konten ini. Yang pertama untuk mengetahui seperti apa strategi internasional itu sendiri. Yang kedua untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang bagaimana suatu bisnis internasional itu mempunyai kemampuan mengeksploitasi tiga sumber dari keunggulan kompetitif dan beberapa alternatif untuk strategi perusahaan internasional dan bagaimana cara mengembangkan suatu strategi perusahaan internasional. Oke. Kita lihat nih, dalam strategi internasional, kita akan membahas tentang definisi dari strategi internasional itu sendiri, sumber daya keunggulan kompetitifnya seperti apa, yang ketiga, tiga faktor penting keberhasilan strategi internasional itu apa, komponen strategi internasionalnya apa, serta mengembangkan strategi internasionalnya seperti apa. Selanjutnya kita akan mengetahui level-level strategi internasional. Meskipun tidak secara spesifikasi, ini hanya gambaran umumnya saja ya teman-teman. Nah, kita ketahui dulu definisi dari manajemen strategi internasional. Manajemen strategi internasional adalah proses perencanaan manajemen yang komprehensif dan terus berlangsung yang bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang membuat perusahaan mampu bersaing secara efektif di dunia internasional. Proses perkembangan strategi internasional dinamakan strategic planning. Strategic planning biasanya merupakan tanggung jawab eksekutif level atas pada kantor pusat perusahaan dan manajer senior kepada anak perusahaan domestik dan luar negeri. Secara konseptual, ada banyak kesamaan antara mengembangkan strategi kompetensi di suatu negara dan mengembangkan strategi untuk bersaing di banyak negara, di mana para perancang strategi perusahaan harus menjawab pertanyaan fundamental yang sama nih. Ada beberapa pertanyaan ya teman-teman, ada 5 pertanyaan nih. Yang pertama, produk berupa barang atau jasa apa yang akan dijual oleh perusahaan itu? Yang kedua, di mana dan bagaimana perusahaan akan membuat produk berupa barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, coba apa teman-teman bisa dibaca ya di layarnya. Yang ketiga yaitu, di mana dan bagaimana perusahaan akan menjual produk tersebut. Yang keempat, di mana dan bagaimana perusahaan akan memperoleh sumber daya yang diperlukan. Dan yang terakhir, coba apa teman-teman yang terakhir? Yups, bagaimana perusahaan akan mampu mengalahkan para pesaingnya. Namun nih teman-teman, mengembangkan strategi internasional jauh lebih rumit nih dibandingkan dengan mengembangkan strategi domestik. Kenapa sih lebih rumit? Coba kita lihat perbedaannya ya. Dalam strategi domestik, seorang manajer atau pimpinan perusahaan hanya berhadapan dengan sebuah pemerintahan nasional, satu mata uang, satu sistem akuntansi, satu sistem politik dan hukum, dan biasanya satu bahasa dan budaya yang sejenis nih teman-teman. Paham kan? Nah, lalu strategi internasionalnya seperti apa nih teman-teman? Oh, kalau dalam strategi internasional, perusahaan internasional harus mengerti nih dan menghadapi beberapa pemerintah, beberapa mata uang, beberapa sistem akuntansi, beberapa sistem politik, beberapa sistem hukum, dan bahasa budaya yang bervariasi. Lebih lagi, manajer dalam bisnis internasional harus mengkoordinasikan pelaksanaan strategi perusahaan mereka di antara unit-unit bisnis yang berlokasi di berbagai belahan dunia, dengan zona waktu yang berbeda, konteks budaya yang berbeda, kondisi ekonomi yang berbeda, serta dalam hal pemantauan dan pengendalian kinerja mereka ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua yaitu saya akan membahas tentang sumber daya keunggulan kompetitif. Nah, bisnis internasional memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi tiga sumber dari keunggulan kompetitif yang tersedia bagi perusahaan domestik. Apa aja sih teman-teman? Yaps, coba teman-teman apa? Yang terdapat di layar ya, ada 3 nih. Efisiensi global, fleksibilitas multinasional, dan worldwide learning. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman, supaya kita
punya sedikit gambaran. Yang pertama, efisiensi global. Perusahaan internasional dapat meningkatkan efisiensi mereka melalui beberapa cara yang tidak tersedia bagi perusahaan domestik. Mereka dapat menangkap efisiensi lokasi dengan meletakkan fasilitas mereka di bagian dunia manapun, yang dapat menghasilkan biaya produksi atau biaya distribusi paling rendah atau paling baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka tawarkan kepada pelanggan mereka. Yang kedua yaitu fleksibilitas multinasional. Bisnis internasional menghadapi tantangan dalam menghadapi beragam lingkungan, beserta perubahan-perubahannya. Namun, tidak seperti perusahaan domestik, teman-teman, yang beroperasi di dalam dan menanggapi perubahan-perubahan dalam sebuah lingkungan domestik. Bisnis internasional dapat menanggapi kepada perubahan di dalam sebuah negara dengan mengimplementasikan perubahan di negara lain. Kebayang kan, teman-teman? Cakupannya sangat luas. Yang ketiga yaitu worldwide learning. Lingkungan-lingkungan operasi yang beragam dari perusahaan multinasional juga dapat berkontribusi terhadap pembelajaran organisasi nih teman-teman. Perbedaan-perbedaan dari lingkungan operasi ini dapat memberikan dampak kepada perusahaan untuk beroperasi secara berbeda-beda pada satu negara dengan negara lainnya. Namun, tidak semudah untuk mengeksploitasi tiga faktor tersebut secara simultan, teman-teman. Efisiensi global dapat lebih mudah diperoleh jika satu unit perusahaan diberikan tanggung jawab terhadap perusahaan yang ada di seluruh dunia. Sedangkan fleksibilitas multinasional dapat ditingkatkan ketika perusahaan mendelegasikan tanggung jawab kepada manajer perusahaan anak yang lokal. Jika perusahaan melakukan sentralisasi, perusahaan mengabaikan pelajaran-pelajaran dan informasi-informasi yang diperoleh dari unit perusahaan lain. Sedangkan jika perusahaan melakukan desentralisasi, hal tersebut dapat membuat perusahaan sulit mentransfer pembelajaran antar anak perusahaan. Anak perusahaan lokal akan cenderung untuk menolak informasi dari luar. Nah, perusahaan dapat menggunakan struktur organisasi yang mempromosikan transfer pengetahuan antar anak perusahaan dan kantor pusat perusahaan. Perusahaan juga dapat membuat struktur yang dapat memotivasi manajer nih teman-teman di kantor pusat dan di anak perusahaan untuk memperoleh, menyebarkan, dan bertindak pada setiap kesempatan yang ada untuk worldwide learning. Terdapat beberapa alternatif strategi yang tersedia untuk perusahaan internasional. Biasanya, perusahaan multinasional mengadopsi satu dari 4 strategi, yaitu strategi peniruan negara asal. Nah ini ya, ada 4. Strategi peniruan negara asal, strategi multidomestik, strategi global, dan strategi transnasional.